Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah-Nya untuk memudahkan kita menjalankan perintah-perintah-Nya. Tidak lupa kita semua berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memurahkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam taat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dan keperluan-keperluan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya yang taat, umatnya yang beriman dan istiqamah menjalankan sunnah dan ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini perkenankan Al-Faqir mengajak, wabil khusus diri Al-Faqir dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk sama-sama meningkatkan kualitas taqwallah, yaitu dengan memperbanyak aktivitas amalan ibadah, baik yang makhdhur ataupun ghairu makhdhur, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang Allah larang. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau sekalian kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaanmu. Hadirin para ahli Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menasehati kita semua. Beliau berkata dalam maqalanya, laula khamsa khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Laula khamsa khisalin, jika tidak karena 5 sifat ini, la sara an-nasu kulluhum, maka menjadilah para manusia seluruhnya salihin, orang-orang yang saleh. Awwaluha al-qana'atu, yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, dengan kebodohan. Hadirin sekalian yang berbahagia, nasihat ini begitu berharga untuk kita semua. Pertama kali beliau
menasihati kita agar jangan kita sampai senang atau suka dalam kebodohan kita. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah itu disertai dengan adanya ilmu pengetahuan. Karena hidayah dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan adanya pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan ayat ini para hadirin sekalian adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena semuanya sudah nyata kebenarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, panggilan ibadah dengan panggilan menuntut ilmu adalah sama iramanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan." Kesalihan, amal baik itu semua dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, mana mungkin seseorang itu senang dengan kebodohan? Para hadirin sekalian yang berbahagia, sama-sama bahwa sesungguhnya lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwa gerak-gerik seseorang itu lebih fasih daripada ucapannya. Saat ini kita banyak mendengar panggilan-panggilan keilmuan, kajian-kajian, taklim-taklim, akan tetapi sedikit dari kita yang hadir dan mengikuti panggilan itu semua. Sekali lagi para hadirin, bahwa kesalehan itu nilainya sama dengan ibadah, bahwa panggilan untuk mengaji, menuntut ilmu, kajian-kajian adalah bagian daripada amal baik itu sendiri. Oleh karena itu sama-sama kita menempa diri kita agar menjadi orang yang berilmu. Hadirin sekalian berbahagia, bagaimana mungkin hidayah Allah itu sampai padahal kita tidak mengetahui ilmu pengetahuan hakikat, ya. Orang yang sudah mengetahui atau sudah senang dengan belajar, maka dia akan mengetahui hakikat, makna dan hikmah. Syekh Hasyim Asy'ari menukil perkataan dari Ibnu Abbas bahwa ulama, orang yang berilmu itu 700 kali derajatnya di atas mukmin, dan satu derajat itu jaraknya terpaut 500 tahun. Hadirin yang berbahagia, kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan ada perbedaan orang yang mau belajar, menuntut ilmu, mengaji dengan orang yang tidak mau belajar. Oleh karena itu, jauh-jauh kita tinggalkan sifat al-qanaatu bil jahli, yaitu merasa senang dengan kebodohan kita. Yang kedua, para hadirin sekalian yang berbahagia, kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, tamak dengan kehidupan dunia. Ini adalah sifat yang amat menjauhi diri kita daripada kesalehan itu sendiri. Para hadirin sekalian, lihatlah ayat sebelum hal yastawil ladzina amanu, kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Para hadirin sekalian yang bahagia, akhiratlah sesungguhnya yang kita cari selama ini. Lihatlah, kata Allah, ataukah seseorang yang dia beribadah di tengah malam, kemudian dia sujud dan dia qiyam dalam melaksanakan sholat dan ibadah, karena yahzarul akhirat, takut akan kehidupan akhirat yang tidak didapatinya, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menginginkan kepada kita agar kita senantiasa mengejar akhirat kita, karena akhirat tentunya adalah abadi selamanya. Ulama mengatakan az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana. Para hadirin, ingatlah bahwa zuhud
atau meninggalkan kehidupan dunia tidak berlebihan adalah sangat menyenangkan hati dan badan. Warrughbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Sedangkan cinta yang berlebihan kepada kehidupan dunia itu sangat melelahkan dan hati dan badan kita. Para hadirin sekalian yang berbahagia, ciri-ciri tamak kepada kehidupan dunia barangkali kita sudah mengetahui. Yang pertama adalah seseorang yang sangat menyedai harta yang dimilikinya. Yang kedua, yang terlalu bersemangat mencari harta akan tetapi lupa badan, lupa waktu. Kemudian yang ketiga, terlalu hemat membelanjakan harta. Dan yang keempat, merasa berat mengeluarkan harta untuk agama dan sosial. Para hadirin sekalian berbahagia, yang ketiga adalah bakhil dengan kehidupan harta. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tentunya mengetahui bahwa beliau mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW, sehingga salah satu yang harus kita jauhi adalah sifat bakhil itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala amat membenci orang yang riya. Innallaha harramal jannata ala kulli mara'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang riya. Ingatlah, abkhal nasi bimalihi ajwaduhum bi'irdihi, bahwa orang yang paling kikir adalah paling murah harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala lalu lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan bagaimana kita agar berdoa kepada Allah menjauhi sifat bakhil ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Para hadirin sekalian yang berbahagia, yang keempat adalah riya dalam beramal, dan yang kelima adalah membanggakan diri sendiri. Para hadirin sekalian berbahagia, ini adalah salah satu sifat bagaimana seseorang tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia dalam posisi ibadah. Oleh karena itu harus dilatih ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung jadi, semuanya perlu latihan. Sekali waktu kita lupa, kita ingatkan di waktu yang berikutnya. Oleh karena itu ada tuntunan supaya kita ikhlas, tidak riya. Ya, yang pertama adalah luruskan niat ibadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan karena yang lainnya. Yang kedua, setelah itu kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya agar senantiasa lurus di jalannya. Yang ketiga, mengendalikan hati, ingat kepada Allah. Dan yang keempat, ini yang paling sulit kita lakukan. Kita membiasakan diri untuk menyembunyikan amal kebaikan. Berapa banyak orang yang begitu sibuk menjalani satu kebaikan hanya untuk mendapatkan konten di media sosial. Banyak sekali orang yang mencari kebaikan hanya untuk ketenaran dan untuk hal-hal keduniawian. Oleh karena itu, mulai dari sekarang hal-hal yang baik kita lakukan, kita istiqomahkan, kita dawamkan, karena semuanya kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian berbahagia, itulah nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahil, merasa senang dengan kebodohan. Wal hirsu 'ala dunya, tamak akan kehidupan dunia. Wasyuhu fil fadli, dan bakhil akan kelebihan harta. Wariya fil amali, dan riya dalam beramal. Wal ijabu birra'i, dan sering membanggakan dirinya sendiri. Oleh karena itu 5 sifat ini insya Allah kita sama-sama jauhkan agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, itulah khutbah yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dfa wasrif wakshif anna minal bala'i wal waba wa ta'uni wal amrani wa qarana wal zilzal wal faydan wa su'al fitan ma la yadfa'u wa la yasrifuhu wa la yakshifuhu ghayruh. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum 'alaina bi dhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum 'alaina bi dhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallith 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.